yang tahu nggak? Coba perbedaannya. Coba perbedaannya apa? Kakinya. Kaki sama. Terus Warna. warna bisa jadi ya. Terus nggak, ini sama ada ininya. Selain itu ada moncongnya ya. Kalau bunglon surai itu moncongnya runcing, lancip. Tapi kalau iguana enggak ya. Terus untuk bunglon surai itu kayak gininya atau apa ya? Duri-duriannya itu bisa sampai belakang. Tapi kalau bunglon surai itu cuma di belakang kepalanya saja. Itu. Ini makannya jangkrik, serangga kecil ya, nggak makan sayuran. Ini tadi namanya apa? Bunglon surai, asal dari Indonesia Raya ya. Ini asli spesies Indonesianya. Makanya nanti buat adik-adik ya, kalau misal lihat kayak gini di pohon atau di mana jangan diambil ya. Biarin biar berkembang, nggak apa-apa ya. Kalau misal mau diambil asal bisa perawatannya, cara merawatnya atau gimana nggak apa-apa. Tapi kalau misal kiranya nggak bisa merawatnya jangan ya, dilepas saja. Nanti malah mati. Ya. Oke, selanjutnya ini namanya tokek batu. Ada. Innalillahi. Ini namanya tekek ya. Perbedaannya tekek batu sama tekek rumah apa? Ada yang tahu nggak? Warnanya kayak Dari batu. warna. Terus laput ya. Perbedaan tokek batu dan tokek rumah itu dari kakinya ya. Kakinya kalau misal tokek batu itu pakainya cakar, nggak ada selaput untuk manjat. Tapi kalau misal tokek rumah itu ada selaputnya buat manjat. Terus perbedaan yang lain itu dari ekornya ya. Kalau misal tokek batu ekornya besar ya, kayak ke antuk tawon. Ini spesies dari Thailand. Tapi kalau misal yang dari Indonesianya itu warnanya abu-abu semua, nggak ada warna kuning, putih, itu warnanya abu-abu, sama kayak gini. Tempatnya, kenapa namanya tokek batu? Tempatnya di batu ya. Kalau misal tempatnya di pohon namanya tokek pohon. Ya. Ini makanannya ada yang tahu nggak makanannya? Jangkrik, sama ya, serangga kecil. Nyamuk. Tapi kalau ini juga doyan makan cacing. Ini ya. Ini maksimal ukurannya bisa sampai segini ya. Ini masih bayi, masih anakan. Ya. Oke, kita dari awal. Ini namanya apa? Iguana. Ciri-ciri iguana sama bunglon apa? Dari warna sama duri, terus moncongnya ya. Terus dari ukuran juga ya. Kalau misal bunglon surai ini maksimal ukurannya sudah segini. Ini sudah indukan. Tapi kalau misal iguana itu bisa nyampe 2 meter. Coba ada yang tahu nggak 2 meter seberapa? 2 meter. Kalian tahu bayi balita nggak? Tahu bayi balita itu besar badannya segitu, panjangnya ekornya lebih panjang lagi, bisa nyampe 2 meter. Itu kalau misal iguana ya. Kalau bunglon surai itu maksimal ukurannya cuma segini. Terus yang kedua tadi yang dilepas namanya apa? Bunglon taman atau kalotes ya. Itu berasal dari Thailand ya. Itu. Kemudian ini apa namanya? Tokek batu. Terus ini asal dari spesies ini, dari Thailand. Kalau spesies dari Indonesianya warnanya abu-abu ya. Makanannya jangkrik, serangga kecil ya. Terus ada lagi, berhubung kalau HP-nya ngedrop ya, jadi nggak bisa nampilin gambarnya. Ada yang tahu ular kobra nggak? Tahu. Lur.
Kalau lihat asli ada yang tahu nggak? India. Enggak. India. Makanya ini sebelum kalian menjelaskan tentang ular, kalian jangan pernah kalau kita lihat ular dipegang atau diambil. Ini contohnya kalian bawa anakannya king cobra. Ya. Ini yang namanya king cobra. Masih bayi. Ya. Perbedaannya king cobra dan ular kobra biasa itu warna hitam tapi ada garis-garis karena hari sing cilik badannya. Ya. orang bisa Misalkan ada garis-garis putihnya kan, ini namanya king cobra. Terus harus kepalanya gede kan putih. anak takarane Ya, kan kepalanya putih. Kalau misalnya sudah Betulnya dewasa nanti kepalanya coklat gantinya. Terus di bawahnya itu kalau kobra biasa itu warna putih putih polos. Kalau king cobra itu di sebelah sininya warna kuning. Itu king cobra. Ya. Tapi jangan sekali-kali ini ya, adik-adik kalau misalnya ibaratnya naik pohon terus ada ular di pohon, jangan diambil, tinggal turun aja daripada nanti beresiko. Walaupun ular tersebut tidak berbisa, tapi gigitannya sakit, ya, gigitannya tetap sakit. Terus yang kedua, ada yang tahu nggak ular bajing? Iya, ular bajing warnanya hijau sama, ya, tapi nggak ada gambarnya ya masyarakatnya. Kalau ular bajing itu ekornya warna silver, warna perak, ya, beda sama ular ini. Ya. Kalau ular ini adik-adik tahu ekornya warna apa? Merah. Ya, perbedaannya ular bajing sama ini warnanya merah. Tapi kalau misal ular bajing itu tidak memiliki bisa sama sekali, tapi gigitannya sakit. Ya, itu ular bajing. Kemudian ular sanca hijau atau sanca pohon itu warna hijau, ya. Tapi kalau misal di daerah Jawa itu nggak ada, cuma ada di Papua, ya. Iya, cuma adanya di Papua. Kalau di sini nggak ada ular sanca hijau. Yang selanjutnya yang bisa berakibat kematian, ya. Ini namanya viper hijau atau ular viper pohon, ya. Ini berbisa mematikan. Intinya kalau misal adik-adik naik pohon terus lihat ular yang ekornya warna merah, jangan diambil, langsung turun aja, ya. Ya, soalnya ular ini langsung nyerangnya ke jantung, sesak napas, ya. Kalau misal kegigit, ini namanya apa? Ular viper hijau atau viper pohon, ya. Nama latinnya ada yang tahu nggak? Nama latinnya ada yang tahu nggak? Namanya Trimeresurus albolaris, bukan jabo, ya. Albo, bukan jabo, ya. Ya, ini nama latinnya ini. Selanjutnya ini yang tadi pagi ini. Kalau kalian mungkin bisa dikatakan karena sudah banyak bisa yang masuk di badan kalian. Ini tadi pagi kalian gigit ular ini, ya. Ini namanya ular weling atau cincin emas, ya. Ini berbisa medium, ya. Walaupun kita tidak kegigit ular ini, kita nggak mati, tapi bisa beresiko cacat. Ya, bisa berakibat cacat daleman, ya. Entah itu punya penyakit jantung atau gagal ginjal ataupun yang lainnya, ya. Kalau ular ini, ya. Ini namanya ular weling, tapi lebih bahaya lagi yang warnanya hitam putih. Ya, itu berbisa 2 kali lipat daripada king cobra bisanya, ya. Jangan sampai kalau misal adik-adik lihat ular kayak gini yang warnanya hitam putih, jangan sampai dipegang, ya. Walaupun ularnya anteng, ini ular anteng, tapi kalau misal kayak kita tangannya agak dekat ke mulutnya langsung, ya, langsung serang. Itu. Kalau ini berbisa medium atau bisa menengah, tidak terlalu bahaya. Tapi yang lebih bahaya itu yang warna hitam putih. Itu warnanya namanya welang, ya, ular welang. Ular terpanjang di dunia itu yang punya Indonesia. Ularnya ini, ya, namanya Sanca reticulatus atau sanca kembang atau sanca batik, ya.
Ini namanya sanca batik, ini bisa diambil. Ya. Gak apa-apa. Ih, Ya. Ini namanya sanca batik atau sanca. aduh sobek. Kirain ularnya mah. Ya. Mana udah. Sarungnya. Oke. Untuk ular ini ular terpanjang di dunia ya, tapi ini masih bayi ya. Maaf. Gak apa-apa. Itu sarung. Ini namanya tadi apa ular? Mau ditutup tak, Kak? Sanca batik. Kak, mau ditutup gak nih? Ya, ini sanca batik. Nama latinnya Reticulatus Piton reticulatus ya. Ini ular terpanjang di dunia yang punya Khususnya di Indonesia. Indonesia. Ular apa ya. tadi namanya? Ular apa namanya? Sanca. Nama latinnya Piton reticulatus ya. Itu lidahnya. Ini. Tapi ini kalian nggak bisa pegang lama ya, soalnya habis makan takutnya nanti muntah ya. Ini ular sanca nggak memiliki bisa, tapi memilikinya lilitan senjatanya ya. Kalau misal kalau ular ini sudah besar, lilitannya bisa mematahkan tulang. Nah, bahaya. Terus ada lagi namanya sanca bodoh. Ya, namanya sanca bodoh. Kalau itu, oh ya nanti lupa, kalian lupa. Kalau ular yang terbesar di dunia ada di mana? Ini kan terpanjang, yang terbesarnya di mana? Coba. Amazon, betul ya. Namanya Anaconda, benar ya. Kepalanya di bawah badannya. Iya. Sambil main. Malah enak pemakannya ya. Aman yuk. Apa disebutnya sanca bodoh? Itu sebenarnya sanca bodoh itu bukan berasal dari Indonesia, cuma berasal dari India. Berasal dari India. Tapi dikawin silangkan dengan spesies asli Indonesia melahirkan sanca bodoh. Bener. Terus ada yang mau ditanyakan nggak tentang ular ini yang ada di sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Makanannya, oke, kalian tadi belum nyebutin makanannya ya. Kali ya, Kak. Kalau makanan ular ini buku-buku yang dari tikus, ular perpus, Bu. kecil lainnya. Ya. Sing wakaf Tikus, burung, ular kecil lainnya, ayam juga biasanya yang masih Ih. bayi bisa dimakan sama ini. Terus kalau yang king cobra itu makanannya ular lagi. Ya, makanannya